Yang saya tangkap dari Prabowo Subianto, beliau itu adalah prajurit dan mantan tentara. Saya mengatakan prajurit itu sangat paham betul kapan saatnya baris berbaris, hormat dan tegak lurus kepada pimpinan besarnya. Tapi sang prajurit kalau diminta untuk jadi pemimpin, tahu persis kapan dia harus memimpin anak buah dan pasukannya. Prabowo kalau sudah ditetapkan sebagai presiden, rasa-rasanya hanya Prabowo lah yang akan mengendalikan situasi nasional, konsolidasi politik dan kepentingan bangsa yang akan datang. Bahwa Pak Prabowo akan berterima kasih kepada Pak Jokowi, akan berbuat baik kepada Pak Jokowi, saya kira tidak akan membantah. Saya tak akan membantah itu. Prabowo adalah tipikal orang yang saya kira cukup respect kepada orang yang cukup berjasa dalam kehidupan politiknya. Tapi bahwa Prabowo akan diatur-atur, diintervensi oleh Pak Jokowi, rasa-rasanya agak sulit. Enggak ya? Enggak sulit. Enggak sulit. Enggak bisa. Sulit untuk dilakukan ya? Bukan hanya sulit, nggak bisa. Biar tebal aja kalian. Ya undang-undang juga mengatakan kok presiden itu memiliki hak prerogatif dalam apapun dan nggak bisa diatur oleh apapun. Makanya kalau persoalan hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin langgang. Dalam konteks hubungan antar kawan, antar elit yang pernah berkongsi dalam pilpres, tapi bahwa yakinlah ke depan hanya Prabowo lah yang akan mengorkestrasikan seluruh nafas kepentingan politik kebangsaan, ya tak ada yang bisa membantah, tak ada orang yang bisa mengintervensi, tak ada orang yang bisa mendikte dan seterusnya. Ini Pak Prabowo cukup powerful, ketua umum partai, legitimasi tingkat keterpilihannya di pilpres cukup luar biasa, dan sangat kelihatan partai-partai politik yang lain itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada Pak Prabowo. Jangan-jangan Sudah lebih dari 2 minggu atau 14 hari lebih, Bang Denny Indrayana, sang profesor kita, melakukan sayembara untuk membuka kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah dari Wakil Presiden kita, Mas Gibran, SMA atau sederajat, maka kepadanya akan diberikan yang namanya uang sebesar 1,1 sekian miliar yang kabarnya hari ini sudah menembus dari 2 miliar rupiah. Nah, padahal sudah 10 hari juga saya telah menyampaikan kesediaan saya untuk menjadi peserta nomor 1 ya, atau satu-satunya, atau mungkin ada peserta yang kedua, ketiga yang kita tidak tahu. Paling tidak saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya posting di channel saya, bukan partai politik itu, sudah ditonton bukan ribuan saja, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu, tetapi di salah satu media sosial Facebook atau Facebook lah ya, itu telah ditonton 1,6 juta viewers. Jadi yang melihat itu sudah jutaan. Jadi kalau misalkan Bang Denny tidak tahu tentang keberadaan pernyataan saya untuk ya bersedia mengikuti sayembara Bang Denny, saya kira ya saya tidak yakin gitu ya. Ya saya yakin bahwa entah melalui para pendukung atau tim dari Bang Denny Indrayana itu pasti sudah sampai, sudah dilihat, didengarkan dan disimak dengan baik. Tapi mengapa kemudian Bang Denny Indrayana belum juga menyampaikan bahwa ada peserta yang bersedia untuk melakukannya ya. Nah, kita bahas soal ini di ruang kita, sekolah publik bukan sekolah partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tetapi mari tinggikanlah argumentasi. Baik, sobat bukan partai politik, kita mau update ya. Mungkinkah Bang Denny Indrayana ini sebenarnya sudah lihat video saya, namun kemudian sengaja mengulur waktu karena memang ya target atau sasaran yang dituju oleh Bang Denny itu bukan persoalan adanya peserta yang melamar, tetapi bagaimana isu ini terpelihara, teramplify, ya, terkapitalisasi menjadi suatu isu yang semakin besar gaung atau ehonya, ya, gemanya, sehingga itulah yang merupakan main target atau main goal, ya, tujuan atau target utama dari sayembara ini, bukan mau meregistrasi ya siapapun peserta yang sedang mendaftar.
atau kemudian menganggap apa yang saya persyaratkan itu menjadi sesuatu yang irasional atau tidak masuk akal. Nah, ini saya akan jelaskan pada kesempatan ini, Sobat Bukan Partai Politik, begini, bahwa bahwa sayembara itu bukan hal yang pertama kali saya lakukan ya. Saya pernah memenangkan sebuah sayembara yang dilakukan oleh salah satu perusahaan food ya di Indonesia yang memberikan hadiah ke Hong Kong, ke Disneyland ya, untuk beberapa pemenang, dan saya adalah salah satu pemenang itu. Jadi di situ mengapa saya meminta ada kejelasan tentang kualifikasi atau syarat-syarat yang ada, bukan sesederhana yang dipikirkan oleh Bang Denny. Misalkan saya menuntut adanya notaris, karena ketika saya mengikuti sayembara sebelumnya, itu kami mengikuti dinyatakan bahwa ada sekitar 350.000 peserta yang akan diambil ya, sekitar 10-17 peserta saja ya. Jadi di situ kemudian saya melihat bagaimana proses mereka menentukan sayembara, kemudian bagaimana mereka menyatakan pemenang, itu disaksikan oleh yang namanya notaris dan juga ada pihak kepolisian. Dan berikutnya setelah kami diproses, seluruh proses-proses menyangkut tentang visa ya, terkait dengan paspor, terkait dengan kelakuan baik dan semuanya itu disertakan ya, supaya memastikan bahwa orang yang ikut ini dan akan menerima hadiah serta akan pergi ke sebuah negara itu akan mendapatkan jaminan bahwa adalah orang yang baik ya. Karena itu saya meminta untuk itu disertakan ya. Nah, kemudian muncul belakangan SKCK ya. Saya berpikir apakah ini merupakan satu respon sembunyi-sembunyi untuk mengatakan syarat yang saya lakukan itu nyatakan itu dijawab dengan SKCK, dan kemudian saya sudah menjawab kemarin SKCK tidak cukup karena pemahaman SKCK yang hari ini dengan yang kemarin-kemarin itu berbeda. Kalau yang lalu itu adalah surat kelakuan ya baik ya, surat keterangan berkelakuan baik. Hari ini SKCK itu adalah informasi bahwa baik atau tidak baik ada catatannya. Kalau kemudian dalam SKCK itu Bang Denny mendapatkan tidak tercatat sebagai suatu kriminalitas, ada catatan kriminalitas, itu belum tentu bahwa belum ada. Apakah persoalan belum diupdate-nya suatu sistem data dari pihak kepolisian atau apa? Apalagi secara pengetahuan publik ya, itu dinyatakan bahwa ada sangkutan-sangkutan persoalan case tertentu sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum, pengetahuan publik bersama. Nah, itulah yang menjadi sebuah keinginan saya ya, bahwa pendaftaran saya terhadap sebagai seorang peserta itu harus direspon ya, jangan sampai kemudian ini, karena saya harus katakan mengapa harus ada fisik uang, karena apa yang disampaikan oleh Bang Denny ini tidak jelas. Hanya sekedar catat mencatat dan kemudian tidak tahu sumber pendanaan dari mana, siapa yang menyediakannya. Kalau yang saya lakukan kemarin itu jelas ada siapa sponsornya, siapa yang menyediakan hadiah, hadiahnya apa ya, berapa lama batas akhir pendaftaran dan sebagainya. Ini kan tidak jelas apakah berakhir pada tahun 2029 ya, atau kemudian 1 tahun kemudian, atau 1 bulan atau 3 minggu ke depan ini. Itu seharusnya dinyatakan dengan jelas supaya kita tahu ya bahwa ada periodisasi sayembara ya, karena kalau misalkan hanya mengatakan itu ya bisa saja segala sesuatunya ya ditaktis, diteknis oleh beliau sendiri seperti yang dilakukan dalam tafsir harga tanah wakaf yang dinilai 700 juta itu, yang digabungkan dengan nilai dari total sayembara. Ini kan tidak jelas ya. Jadi akuntabilitas publik itu perlu dikemukakan, diketengahkan. Ini tidak harus tidak harus kemudian disamarkan, harus betul-betul dinyatakan secara tegas ya dengan semuanya. Nah, inilah yang kita butuhkan dari Bang Denny Indrayana. Tapi kalau ini kemudian hanya merupakan kuda Troya atau persoalan politik, ya ini persoalan lain lagi ya. Kita membutuhkan misalkan tim verifikasi, tim yang akan menjelaskan, tim yang akan menguji, tim yang akan memberikan syarat-syarat dan sebagainya, hitam atas putih, supaya kita dapat jelas tentang tolak ukurnya ya, atau katakanlah sistem pengukuran nilai kebenarannya itu kan jelas. Jadi kita harus
bentangkan definisi operasional tentang sayembara itu, tentang apa yang disebut dengan SMA kesederajat, apa yang disebut dengan penyetaraan, kesetaraan, ya. Itu semua harus jelas di hitam di atas putih definisi operasional, karena kalau bicara tentang definisi operasional terkait dengan riset misalkan itu dan itu dibiarkan mengambang, ya kemudian susah untuk kita mengikuti. Karena itu sekali lagi Bang Denny Indrayana, saya menyampaikan untuk kali berikutnya bahwa saya masih siap untuk menghadirkan diri sebagai peserta sebagaimana yang saya sampaikan 10 hari yang lalu, dan harap ini direspon supaya publik itu tidak kemudian hanya menerima satu informasi satu arah saja, ya. Ini yang kita harapkan dari Bang Denny, karena sekali lagi sayembara ini mesti harus tahu capaian moralnya apa, capaian etiknya seperti apa, ya, bagaimana kepentingan untuk publik, untuk bangsa dan negara, untuk stabilitas keamanan, untuk semua sesuatu yang semuanya adalah bagi kita semua, ya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Saya sampai hari ini meyakini 100%, ya, proses pendidikan Pak Wakil Presiden, Mas Wakil Presiden itu ya sah secara hukum, baik hukum internasional dan hukum di Indonesia. Itu catatan saya untuk sementara, nanti kita update kembali dengan perspektif yang akan saya deskripsikan dan jelaskan, ya, eksplanasi terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam paradigma yang berbeda antara apa yang terjadi di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Dan saya akan meminjam, ya, dua katakanlah analogi perbandingan terkait dengan proses pendidikan dari putri Bang Denny sendiri, ya, Ibu Hapas, ya, putri Ibu Faras, ya, Ibu Faras Putri dan seterusnya, dengan kemudian Mas Gibran Rakabumi untuk menjadi jendela untuk kita memahami apa yang sebenarnya harus kita pahami dengan proses pendidikan. Sebab hal ini ya penting bagi Indonesia, jangan sampai kemudian putra-putri kita ya tidak kita hargai dan kemudian menjadi presiden buruk atau katakanlah trauma bagi siapa saja, dan itu kerugian bukan hanya bagi kita di Indonesia, tapi kerugian bagi ya UTS, INSAT atau college, ya, untuk program foundation studies, dan juga bagi secondary school di Orchid Park di Singapura, dan tentu MDiS. Sekolah publik bukan sekolah partai. Sudah ditolak oleh hakim, Bang. Ya. Hakim merujuk pada putusan ada SEMA yang dikeluarkan MA kemarin, Bang. Ya, tentang pra peradilan berkelanjutan, ya, Bang. Terus juga ini melihat ini, Abang seperti apa sih, Bang? Apakah memang SEMA ini memang seharusnya sudah dikeluarkan atau memang seperti apa, Bang? Jadi mengenai SEMA yang terbaru dari Mahkamah Agung, sebenarnya KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, KUHAP itu mengatur mengenai prapit. Tapi kemudian dibarengi juga dengan SEMA. SEMA untuk KUHAP yang lama, yaitu bahwasanya pokok perkara jalan terus, prapit jalan terus. Nah, ketika pokok perkara itu mulai disidangkan di hari pertama, kalau prapitnya belum selesai, itu prapit dianggap gugur atau ditolak, gitu. Itu di KUHAP yang lama. Nah, di KUHAP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, itu prapit berjalan, pokok perkara menunggu prapit selesai. Begitu di KUHAP yang baru. Tapi kemudian sekarang terbit lagi SEMA Mahkamah Agung yang terbaru, di mana pokok perkara jalan terus, prapit jalan terus. Tapi ketika pokok perkara sudah masuk ke persidangan di hari pertama, prapit kalau belum putus, maka prapit dianggap gugur. Jadi ngikutin pola KUHAP yang baru ini dengan SEMA yang baru, ngikutin pola KUHAP yang lama dengan SEMA yang lama. Jadi sekarang sama lagi, baik KUHAP baru maupun KUHAP lama mengenai proses formal prapit dan proses formal pokok perkara menjadi sama. Nah, di KUHAP lama dan KUHAP baru yang berbeda adalah luasnya prapit tadi. KUHAP yang baru lebih luas prapitnya dibanding KUHAP yang lama. Oke, Bang, dengan adanya yang SEMA yang dikeluarkan MA ini, apakah menurut Abang sudah benar-benar bisa membuat buat aturan atau peraturan yang prapit ini
memang tidak akan lagi berlanjut atau seperti Iya, tentunya Prapit ini tidak akan berlanjut kalau memang pokok perkara dijalankan. Jadi perintahnya kan pokok perkara tidak boleh ditangguhkan oleh pihak ketua pengadilan maupun pengadilan negeri kan. Sehingga pengadilan negeri tentunya ketika sudah ada surat dakwaan masuk, mereka akan menjalankan persidangan pokok perkara. Jadi kalau sudah ada surat dakwaan masuk, paling enggak 2 minggu itu sudah ada tuh sidang pokok perkara. Nah ini kemudian mulai berjalan dengan adanya SEMA yang terbaru dari Mahkamah Agung, artinya pengadilan negeri harus menjalankan persidangan pokok perkara. Mengingat apa? Baik perkaranya Dr. Tifa, baik perkaranya Roy Suryo, surat dakwaannya sudah masuk pengadilan, makanya selamat-lambatnya 2 minggu atau 3 minggu sudah harus ada sidang proses pokok perkara atau proses sidang pokok perkara. Jadi sudah nggak ada lagi yang menghalangi, baik Prapit maupun apapun juga nggak bisa menghalangi adanya persidangan di pokok perkara. artinya Roy Suryo sendiri akan dalam waktu dekat akan menjalankan sidang Iya, pokok perkara. pokok perkara. Iya, dalam waktu dekat Roy Suryo akan menjalankan sidang pokok perkara. Oke, Bang, tapi kan ini mereka sudah mengajukan lagi Roy Suryo akan menempuh Prapit kelima kembali. Ya iya nggak apa-apa. Prapit kelima boleh dijalankan oleh Roy Suryo, tapi ketika pokok perkara berlangsung di hari pertama sidang pokok perkara, Prapit ini juga akan dianggap gugur kalau belum selesai, gitu. Gitu. Berarti ini kan kalau misalnya yang Prapitnya Dr. Tifa ini Bang untuk tanggal 28 ini seperti apa Bang? Dia kan ke jilid 2 lagi nih Bang. Ya dia kan Prapit lagi kedua, tapi sidang pokok perkara dia sudah berlangsung kan? Berarti dia berlangsung di sidang pokok perkara. Nanti majelis yang menangani atau hakim tunggal yang mengenai Prapit akan bilang pokok perkara sudah berlangsung, Prapit dianggap tidak bisa diterima lagi. Tapi kan itu terjadi waktu Prapit pertama Dr. Tifa Bang, yang di PN Timur kan sudah jalan, tapi tetap dijalankan bersama. Iya, kan semanya belum turun kemarin. Nah, kalau sekarang kan sema udah turun sehingga ketua pengadilan akan menjalankan perintah dari surat edaran Mahkamah Agung yang sifatnya internal menjadi kebijakan khusus di pengadilan. Bang, Dr. Tifa ini kan mengajukan judicial review ya Bang terkait pasal 75 ya Bang, yang dianggap itu menggantung tentang dan Iya, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yaitu urusan Mahkamah Konstitusi dengan Dr. Tifa, bukan urusan pengadilan negeri. Jadi nggak nyambung ya Bang. nggak ada relasinya ya Bang. Nanti kalau ada putusan bisa ada korelasinya, bisa nggak ada korelasinya. Terus Abang kalau melihat ini Bang, Prapitnya Roy Suryo ini kan jilid kelima dia kembali lagi. Kalau kemarin itu yang soal ganti rugi itu Bang, itu kan sudah ditolak, tapi mereka Iya. menyebutnya itu bukan ditolak, tapi hakim meminta melengkapi gitu. Iya. Dan di jilid 5 ini kembali mereka menggugat Kemenku, Kementerian Keuangan Ya, atas ganti. nggak apa-apa. Mereka boleh mengajukan Prapit kelima, keenam boleh. Tapi ketika pokok perkara berlangsung, Prapit ini nanti tidak diterima, begitu. Tapi boleh mereka mengajukan Prapit lagi. Kalau Abang sendiri melihatnya nyambung atau tidak sih Bang sebenarnya untuk Prapit yang kelima ini? Prapit kelima ya kelihatannya bukannya nyambung, tapi disambung-sambungin, gitu.